Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cakupan hukum internasional, khususnya tiga pertanyaan penting. Yang pertama adalah apa itu belligerent dan apakah OPM termasuk belligerent. Yang kedua adalah kapan individu menjadi hukum internasional atau subjek hukum internasional, dan apakah Rodrigo Duterte memenuhi syarat sebagai syarat tersebut. Tiga adalah bagaimana perusahaan bisa menjadi subjek hukum internasional. Materi ini sangat penting terutama untuk memahami bagaimana hukum internasional tidak hanya diakui atau mengatur negara, tetapi juga aktor lain di luar negara. Baik, kita akan membahas ke pertanyaan pertama. Bagaimana hukum internasional belligerent adalah sebagai kelompok pemberontak atau pihak non-negara yang diakui memiliki status sebagai pihak yang berperang dalam konflik bersenjata internasional. Artinya, mereka memiliki organisasi yang jelas, menguasai wilayah tertentu, memiliki komando yang terstruktur, mampu menjalankan hukum perang. Jika suatu kelompok diakui sebagai belligerent, maka mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai negara dalam konflik. Misalnya, harus memenuhi hukum humaniter internasional, bisa melakukan hubungan terbatas dengan pihak lain. Sekarang pertanyaannya, apakah organisasi Papua Merdeka termasuk belligerent? Jawabannya belum tentu atau tidak secara umum diakui. Kenapa? Karena untuk menjadi belligerent harus ada pengakuan internasional atau pengakuan dari negara lain. Yang kedua adalah kontrol wilayah yang stabil. Di wilayah Papua tidak stabil karena TNI Indonesia atau Tentara Negara Republik Indonesia itu masih mengakui kedaulatan negara dengan menjaga wilayah yang termasuk wilayah negara Indonesia, walaupun mereka OPM ini masih terus menyusup atau menyerang pasukan tentara negara Republik Indonesia. Karena kita bisa melakukan serangan balik sebagai warga negara Indonesia. Yang tiga adalah struktur pemerintahan yang jelas. Mereka tidak memiliki struktur, tidak memiliki presiden, tidak memiliki pemerintahan, maka belum bisa diakui. Ketiga adalah OPM memang merupakan kelompok separatis, tetapi tidak ada pengakuan internasional resmi. Tidak ada negara yang mengakui bahwa OPM adalah gerakan resmi dari rakyat Papua. Tiga adalah tidak menguasai wilayah secara penuh dan stabil, karena TNI kita, Tentara Negara Republik Indonesia, masih menjaga wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang keempat adalah aktivitasnya masih dikategorikan sebagai internal oleh Indonesia, karena Papua masih menjadi bagian wilayah Indonesia. Jadi bukan perebutan kekuasaan, tapi masih menjadi masalah internal. Jadi OPM lebih tepat disebut sebagai pemberontak, bukan belligerent dalam hukum internasional.
Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Dulu dalam konsep klasik hanya negara yang dianggap sebagai subjek hukum, namun sekarang berkembang. Yang pertama adalah individu juga bisa menjadi subjek hukum internasional. Kapan individu bisa disebut sebagai subjek internasional? Ketika individu memiliki hak langsung dalam hukum internasional, memiliki kewajiban langsung, dimintai pertanggungjawaban internasional. Contohnya, pelaku kejahatan perang, pelaku genosida, pelanggar HAM berat, dan individu bisa diadili di pengadilan internasional seperti International Criminal Court. Nah, sekarang kita bahas apakah Rodrigo Duterte memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional? Jawabannya ya, dalam konteks tertentu. Kenapa? Karena Duterte pernah diduga terlibat dalam pelanggaran HAM, kebijakan perang terhadap narkoba yang menimbulkan banyak korban jiwa. Jika tuduhan tersebut terbukti sebagai kejahatan internasional, maka Duterte bisa dimintai pertanggungjawaban secara langsung di tingkat internasional. Ini menunjukkan bahwa jabatan sebagai presiden tidak memiliki atau tidak membuat seseorang kebal terhadap hukum. Individu tetap bisa menjadi subjek hukum internasional. Kesimpulannya adalah individu memiliki atau menjadi subjek hukum internasional ketika ia berhadapan langsung dengan norma internasional, terutama dalam kasus pelanggaran serius. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir kita bahas tentang perusahaan. Apakah perusahaan bisa menjadi subjek hukum internasional? Jawabannya bisa, tetapi sifatnya terbatas. Perusahaan terutama multinasional corporation atau MNC memiliki peran besar dalam hubungan internasional seperti investasi lintas negara, eksploitasi sumber daya alam, kegiatan ekonomi global. Namun perusahaan tidak sepenuhnya setara dengan negara. Perusahaan menjadi subjek hukum internasional jika diakui sebagai perjanjian internasional, terlibat dalam sengketa internasional, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Contoh, perusahaan bisa menggugat negara melalui arbitrase internasional. Perusahaan bisa dikenai sanksi jika melanggar HAM. Ada juga prinsip seperti business human rights yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap HAM. Jadi perusahaan tidak memiliki kedaulatan, tetapi tetap memiliki peran hukum internasional terbatas. Sebagai kesimpulan, Pillergen adalah kelompok pemberontak yang diakui sebagai pihak dalam perang, dan OPM belum memenuhi syarat. Individu bisa menjadi subjek hukum internasional jika memiliki hak dan kewajiban langsung, seperti dalam kasus Rodrigo Duterte. Terakhir adalah perusahaan juga menjadi subjek hukum internasional, tetapi hanya dalam kapasitas terbatas. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional terus berkembang. Dari awal hanya berfokus pada negara, menjadi kompleks dengan melibatkan berbagai aktor global. Baik, sekian penjelasan dari saya. Nun wal qalami wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.